Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back with me, Memlika, in Sahabat Belajar channel. Alright, today we're gonna have discussion about passive voice. Tentunya kalian tidak asing lagi kan dengan passive voice? Betul sekali, passive voice adalah kalimat pasif. Alright, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah bagaimana merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Contohnya di sini ya, John writes a letter. John menulis sebuah surat. Nah, kalimat aktif itu kalimat yang subjeknya melakukan sebuah pekerjaan, yaitu menulis surat. Dalam bahasa Indonesia, untuk kalimat aktif itu diawali dengan kata kerja me, ya, misalkan menulis, ya, kemudian membersihkan, mencuci. Oke, bahkan tidak ada awalannya, misalkan makan, ya, minum gitu kan. Tapi di sini adalah dia melakukan suatu pekerjaan. Nah, kalau dijadikan kalimat pasif, dia di sini objeknya di sini dikenai suatu pekerjaan. Jadi di sini objek menjadi subjek, ya, letter, kemudian dari menulis menjadi ditulis. Nah, ditulis di sini adalah to be verb 3. To be-nya itu diartikan di, kemudian verb 3-nya dirubah dari kata write menjadi written. Kemudian diikuti by object. Objek di sini dari subjek John tersebut. Jadi a letter is written by John. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif dari 3 tenses, yaitu tenses simple present, kemudian tenses simple past, sama tenses simple future. Kita langsung saja ya ke tenses simple present. Nah, ke tenses simple present di sini, oke, ketika kita melihat, ya, jadi kalau kita mau merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu di sini verb atau predikatnya. Nah, jika kalian ketemu verb 1 atau verb tambahkan s, ya, verb s atau verb 1, maka di sini untuk rumus umumnya untuk kalimat pasif to be verb 3, di sini kita menggunakan to be am is are. Oke, diingat ya, kita menggunakan to be am is are. Kemudian verbnya, verb dari verb 1 ataupun verb s ini dirubah menjadi verb 3. Oke, langsung saja kita terapkan di sini. Misalkan, Yayu menyanyi 2 lagu. Oke, Yayu menyanyi 2 lagu. Nah, kalau kita pasifkan menjadi 2 lagu, 2 songs, ya, 2 songs, ya, kita rubah dari objek menjadi subjek. Kemudian kita lihat, kita memakai to be apa? Memakai to be am, is, atau memakai to be are. Begitu ya. Kita lihat to be-nya tergantung dari, di sini saya besarkan sebentar. To be-nya tergantung dari subjeknya di sini, to song, karena lebih dari 1 berarti kita pakai are gitu ya. Kemudian kita rubah verb-nya di sini dari kata sing, sang, sang gitu ya. Verb 3-nya berarti kita pakai sang. Two songs are sung by Yayu. Begitu. Oke, perlu kalian ketahui bahwa to be di sini kalau am menggunakan kata I, kemudian kalau is he, she, it, ya, ada tiga dalam satu tim di sini ya. He is, misalkan she is atau it is. Misalkan di sini ada John is, Martha is, atau the book is. Kalau menggunakan are di sini jamak lebih dari 1. You, ya, for example you and I. Oke, we, kami, atau they, gitulah kan ya. Oke, langsung saja di sini. Kemudian untuk bentuk yang kedua, students do the task. Oke, murid mengerjakan latihan. Berarti latihannya di sini ada berapa? 1 ya, berarti kita memakai to be is, gitu ya, is. Kemudian dan-nya di mana? Di sini dari mana? Dan-nya di sini adalah dari kata do. Oke, kalian kemarin sudah belajar irregular verb ya, regular sama regular verb. Irregular sama irregular verb saya maksudkan begitu, yaitu verb 1, verb 2 sama verb 3. Oke, ini yang versi pakai rumus, ini yang versi lengkap sudah saya terangkan di video YouTube
sebelumnya kemarin ya. Alright, kita kembali lagi ke sini. Oke. Jadi do di sini dan di sini berasal dari kata do ya, dan merupakan bentukan dari verb 3-nya dari kata do. Kemudian ada by, oleh, kemudian di sini oleh the students, atau kita juga bisa menggunakan by them gitu ya. Karena student di sini adalah jamak ya. Untuk kata gantinya kita menggunakan them di sini. Alright, next, Dimas doesn't play a ball. Dimas tidak bermain bola. Bola berarti logikanya bola tidak dimainkan oleh Dimas. Nah, tidak di sini, oke, kita menggunakan kata is, ya, karena di sini ada a ball 1, right? Kita menggunakan kata is karena di sini tidak, berarti doesn't atau does not, is-nya kita berikan tambahkan not menjadi isn't ya. Isn't played by Dimas. Perhatikan di sini untuk kata play. Play untuk bentuk verb 3-nya yaitu menjadi played. Gitu ya. Oke, next sekarang untuk simple past. Untuk simple past di sini jika kalian dalam kalimat aktif menemui verb 2 ya. Verb 2 di sini ada about contohnya, kemudian did, kemudian didn't write ya, verb 2 di kolom verb 2, maka kita menggunakan to be-nya was atau were. Ingat, kalau to be yang di kolom verb 1 itu tadi yang kita pelajari ya, di sini am, is atau are. Tapi kalau to be di kolom verb 2 kita memakai was atau were. Oke. Perhatikan di sini. Kalau di sini I sama he, she, it kita pakai was ya. Kemudian kalau dia di situ you, we, they, ini jamak, kita pakai were. Oke. Nah, kita langsung perhatikan contoh kalimatnya. Yayu bought mangoes in the market. Yayu membeli mangga di supermarket. Berarti mangga-mangga yang ada di supermarket atau mangga dibeli oleh Yayu di supermarket. Begitu ya. Nah, kita perhatikan di sini adalah verb 2. Verb 2. Right, kalau verb 2 berarti kita di sini pakainya to be, was atau were. Jangan memakai to be, am, is atau are. Perhatikan ya. Mangoes karena lebih dari satu kita pakai were. Kemudian bought di sini kebetulan verb 2 sama verb 3 untuk bought itu sama. Ya, jadi mangoes were bought by Yayu in the market. And then students did the task. Murid-murid mengerjakan latihan. Latihan dikerjakan oleh murid-murid. Berarti dia di sini adalah kita pakai to be, was karena tasnya itu tunggal. Ya, bentukan dari verb 3-nya did yaitu kita pakai done. Jadi the task was done by students. Kemudian di sini ada she didn't write the letter. Dia tidak menulis sebuah surat ya. Surat itu tidak ditulis oleh dia. Jadi did di sini ya, bentukan dari verb 2 karena ada not-nya. Di sini to be-nya juga mengikuti menggunakan wasn't written by her. Begitu. Nah, di sini bentukan dari personal pronoun ya, she ya menjadi her gitu ya kalau posisinya sebagai objek. Jadi bukan by she tapi by her. Oke, begitu. Kemudian untuk simple future-nya. Kalau simple future itu gampang sekali ya, tinggal membalik antara subjek menjadi tinggal membalik antara objek menjadi subjek di sini ya. Yayu will make chocolate cake. Yayu akan membuat kue coklat.
berarti a chocolate cake will be made by Yayu. Jadi ini gampang sekali, tinggal merubah posisi objek menjadi subjek, subjek menjadi objek ditambahkan by, kemudian will-nya dia di sini ditambahkan be yang artinya dapat di, kemudian make-nya ini dijadikan verb 3. Jadi kata will make menjadi will be made, begitu ya. Lagi di sini, they will not eat those cakes. Oke, those cakes. Oke, mereka tidak akan memakan kue-kue itu. Kue-kue itu tidak akan dimakan oleh mereka. Jadi kalau simple future untuk to be-nya kita tidak menggunakan am is are atau whisper, tapi kita menggunakan be. Apapun subjeknya, to be-nya tetap itu, gitu ya. Jadi those cakes won't be eaten by them. Oke, jadi kita ambil kesimpulan untuk merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, gitu ya. Itu satu, kita lihat predikatnya atau to be, kita lihat verb-nya. Nah, verb-nya ini untuk menentukan to be. Jika simple present, kita akan mau verb 1 atau verb S, berarti to be-nya am is are, gitu kan. Tinggal merubah, menambahkan verb 3-nya dari verb 1 ini. Kemudian jika itu verb 2 ya, verb 2 berarti kita to be-nya pakai was were. Kemudian jika itu simple present, simple future, maksudnya untuk model cukup menambahkan be saja. Subjeknya di sini tidak akan mempengaruhi be-nya di sini ya, semua bisa masuk, baik itu a chocolate singular maupun those cakes plural ya. Jadi bukan those cakes won't are eaten, tidak, semuanya berubah menjadi be. Oke, bagaimana? Sudah jelas? Langsung saja kita ke latihannya di sini ya. Oke, untuk latihannya di sini kalian perhatikan. Oke, here change the active sentences below into the passive form. Oke, dia di sini perhatikan, langkah pertama adalah perhatikan kata kerjanya. Jika itu verb 1 atau verb S ya, berarti kita nanti menggunakan to be-nya yang kolom verb 1. Jangan lupa ya. Jika itu verb 2, nanti verb 2 kita to be-nya menggunakan was atau were. Oke, langsung saja di sini ya. Jack studies English, berarti English gitu kan. English itu berapa? Tunggal ya. Berarti kita menggunakan verb kita menggunakan to be yang ada di kolom ini, berarti is, iya kan. Oke, kemudian studies ini dari bentukan dari kata study. Kalau verb yang ditambahkan S atau ES itu kan bentukan dari verb 1, jadi bukan studies gitu ya, tapi yang ditambahkan S adalah bentukan dari verb 1, makanya kita menggunakan to be-nya adalah to be bentuk pertama, yaitu am is are. Oke, langkah yang kedua adalah merubah verb-nya di sini menjadi verb 3. Verb 3 dari kata study yaitu studied ya, kita gunakan yang di sini. Oke, langsung saja. Berarti is studied by Jack. Nah, Jack di sini kita bisa menggantikan him ya. Oke. Karena Jack di situ he, berarti untuk objeknya digantikan menjadi him. Oke, yang kedua. Jack doesn't study English. Oke, doesn't di sini dari bentukan kata do. Ya, kalau itu tambahkan s kan berarti menjadi does gitu kan. Ya, bukan did ya. Kalau does di sini verb 1 atau verb s berarti kita masih menggunakan to be am is are. Karena di sini adalah negatif, tidak belajar, berarti kan di sini menjadi tidak dipelajari. Berarti isn't. Oke, gitu ya. Isn't studied. Oke, like that. By Jack atau him. Kemudian yang ketiga adalah kita di sini lihat verb-nya. Verb-nya di sini adalah merupakan bentuk verb 2.
Kenapa bukan verb 3? Kalau verb 3 ya di sini sama-sama pakai ed, kadang-kadang kalian sulit untuk membedakan. Kalau verb 3 di sini depannya ada is, bisa, atau depannya ada has atau have atau had ya. Itu berarti dia verb 3. Tapi kalau sesudah subjek langsung verb yang ada id-nya, ini berarti verb 2. Kalau verb 2 nanti kita menggunakan to be-nya adalah to be bentuk verb 2, yaitu was atau were gitu ya. Jadi bukan am, is atau are. Oke, langsung saja di sini kita kerjakan ya. Berarti kalau studied berarti kita pakainya was atau were. Kayak English ya. Sorry, kalau English berarti kita pakainya was atau were. Kita pakai was gitu ya. Kemudian kita pakai studied untuk sebagai verb 3-nya. Gampang sekali kan? Oke, untuk pengertiannya kemudian untuk number 4 didn't. Nah, didn't di sini kita menggunakan di sini ya bentukan dari verb 2. Bentukan dari verb 2 di sini did, berarti kita pakai kolom to be yang bentuk verb 2 was were ya. Oke. Berarti didn't karena English berarti satu ya, wasn't gitu ya. Wasn't studied by Jack atau by him. Oke, untuk kalian ini lebih mudah menggunakan rumus tadi secara pengertian atau menggunakan logika ini ya, tergantung dari bentukan verbnya. Kemudian dua lagi untuk yang simple future ya. Kalau simple future itu gampang sekali. Kalau simple future gampang sekali, cukup kita merubah objek menjadi subjek gitu ya, by Jack atau him di sini. Kemudian kita gampang sekali will-nya ya, kita tambahkan be dan study-nya dirubah menjadi verb 3. Jadi menjadi will be studied. Ini juga ya. Ini juga sama. Berarti nanti kita copy saja. Oke, cukup menggunakan will-nya cukup ditambahkan not ya. Will-nya cukup ditambahkan not karena di sini tidak akan belajar bahasa Inggris. Berarti bahasa Inggris tidak akan dipelajari oleh Jack atau him. Oke, begitu saja ya untuk pembelajaran hari ini, merubah tiga tenses, merubah ketiga tenses, simple present, simple past sama simple future ya. Di sini menjadi bentuk pasif. Perlu kalian ingat, pasif itu rumusnya secara umum adalah to be verb 3. Oke, gitu saja dari saya. Terima kasih. Thank you so much for watching this video. Dan untuk video selanjutnya saya akan memberikan tips gitu cara mengerjakan tanpa menggunakan rumus ini ya, tapi menggunakan logika gitu ya. Tunggu saja di video berikutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.